Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan membahas tentang identifikasi segmen dan target pasar. Sebelumnya, saya akan perkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama yaitu Prawira Bentara, dengan materi yang akan dibahas adalah tingkat segmentasi pasar. Kemudian Maulidia Rizka Putri dengan materi dasar segmentasi pasar konsumen. Yang ketiga yaitu Nur Salimah dengan materi dasar segmentasi pasar bisnis. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri Arti Putri Ayu dengan materi penentuan target pasar. Langsung saja untuk pemateri pertama untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, langsung saja. Saya dari kelompok 3 akan membahas tentang tingkat segmentasi pasar. Titik awal untuk mendiskusikan segmentasi adalah pemasaran massal. Dalam pemasaran massal, penjual melakukan produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal dari suatu produk untuk semua pembeli. Misalnya, perusahaan Coca-Cola. Pemasaran massal menciptakan pasar potensial terbesar yang menghasilkan biaya terendah dan berujung pada harga yang lebih murah atau margin yang lebih tinggi. Tetapi beberapa menyatakan bahwa pemasaran massal sedang sekarat, sebagian perusahaan beralih ke pemasaran mikro pada satu dari 4 tingkat, yaitu 1. Pemasaran segmen. Segmen pasar terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Tugas pemasar adalah mengidentifikasi segmen dan memutuskan segmen yang mana yang akan dibidik. Ahli pemasaran bisnis ke bisnis, Anderson dan Narus, mendorong pemasar untuk memberikan penawaran pasar yang fleksibel kepada semua anggota segmen. Penawaran pasar yang fleksibel terdiri dari 2 bagian, yaitu solusi telanjang yang berisi elemen produk dan jasa yang dihargai oleh semua anggota segmen, dan opsi terbuka yang dihargai oleh beberapa anggota segmen. Adapun cara untuk menentukan karakter segmen preferensi sebagai berikut. 1. Preferensi homogen ada ketika konsumen mempunyai preferensi yang hampir sama. 2. Preferensi distribusi mempunyai preferensi yang sangat bervariasi. Ketiga, preferensi kelompok dihasilkan ketika segmen pasar alami muncul dari sekelompok konsumen dengan preferensi yang sama. Kedua, pemasaran ceruk. Ceruk atau yang dimaksud dengan niche adalah kelompok pelanggan yang lebih sempit yang mencari bauran manfaat yang berbeda. Pemasar biasanya mengidentifikasi ceruk dengan membagi satu segmen menjadi subsegmen. Ceruk yang menarik ialah ceruk yang mempunyai ukuran, laba, dan pertumbuhan yang potensial dan tidak menarik banyak pesaing lain, dan penceruk mendapatkan keekonomisan tertentu melalui spesialisasi. Ketika efisiensi pasar meningkat, ceruk yang tampak terlalu kecil bisa menjadi lebih menguntungkan. 3. Pemasaran lokal. Pemasaran sasaran memunculkan program pemasaran yang disesuaikan khusus untuk kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan lokal di bidang perdagangan, lingkungan sekitar, bahkan toko perorangan. Misalnya Starbucks, Costco, Trader Joe, dan Ray. Selain itu, ada pemasaran lokal yang mencerminkan tren yang sedang tumbuh. Disebut pemasaran akar rumput. Kegiatan pemasaran berkonsentrasi untuk berada sedekat mungkin dengan pelanggan individu, contohnya Nike. 4. Pemasaran individu mengarah ke segmen 1. Pemasaran yang disesuaikan customize atau pemasaran satu-satu. Sekarang, pelanggan mulai mengambil inisiatif yang lebih individual dalam menentukan apa yang dibeli dan bagaimana caranya, yaitu dengan cara masuk ke dalam internet. Win and Ranks Warning melihat adanya gerakan menuju customizing perusahaan.
Customerization menggabungkan penyusunan massal yang digerakkan secara operasional dengan pemasaran yang disesuaikan dengan keinginan konsumen. Perusahaan menjadi customerized ketika perusahaan itu mampu merespon pelanggan perorangan dengan penyesuaian produk, jasa, dan pesannya sesuai keinginan masing-masing pelanggan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Waktu dan keempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Rizka Putri akan melanjutkan materi yang kedua mengenai dasar segmentasi pasar konsumen. Dasar segmentasi pasar konsumen menggunakan dua kelompok variabel yang luas dalam mensegmentasikan pasar konsumen. Beberapa peneliti mendefinisikan dasar segmentasi pasar konsumen dengan memperimbangkan perilaku konsumen terhadap respon mereka terkait manfaat, penggunaan, serta merek dari sebuah produk. Lalu para peneliti akan melihat karakteristik atau perbedaan yang ada dalam diri setiap konsumen. Apakah konsumen tersebut lebih mementingkan kualitas dibandingkan harga yang murah? Dasar segmentasi pasar konsumen terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada segmentasi geografi, segmentasi demografi, segmentasi psikografi, serta segmentasi perilaku. Yang pertama ada segmentasi geografi, yang dimana pasar dibagi menjadi beberapa bagian geografi seperti negara, negara bagian, wilayah, kota, ataupun desa. Lalu perusahaan akan beroperasi pada satu atau lebih daerah geografi yang menurut mereka potensialnya lebih tinggi dan lebih menguntungkan. Yang kedua ada segmentasi demografi, yang dimana pasar dibagi menjadi beberapa bagian kelompok berdasarkan usia, jenis kelamin, pengetahuan, agama, serta ras. Yang ketiga ada segmentasi psikografi, yang dimana segmentasi psikografi adalah ilmu yang mempelajari psikolog dan demografi guna untuk lebih memahami konsumen. Segmentasi psikografi dibagi menjadi beberapa bagian kelompok berdasarkan keadaan psikolog, kejiwaan, atau nilai yang ada di dalam diri konsumen. Dan yang terakhir ada segmentasi perilaku, yang dimana pasar dibagi menjadi beberapa bagian kelompok. Di antaranya ada sikap, pengetahuan, serta respon para konsumen terhadap sebuah produk. Itu saja dari materi yang kedua. Selanjutnya materi yang ketiga yang akan dilanjutkan oleh Nur Salimah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salimah akan menjelaskan materi ketiga, yaitu dasar segmentasi pasar bisnis. Segmentasi pasar adalah pembagian kelompok konsumen atau pembeli pada suatu bisnis yang memiliki kebutuhan, karakteristik, serta perilaku berbeda di dalam pasar tertentu, yang kemudian akan menjadi satu pasar homogen nantinya dan menjadi sasaran pasar dengan strategi tersendiri. Tujuan utama dari segmentasi pasar ini adalah membuat proses pemasaran lebih terarah. Manfaat dari segmentasi pasar ini itu yang pertama dapat merencanakan produk dengan lebih baik sehingga memenuhi permintaan pasar. Yang kedua, menentukan cara promosi yang paling tepat. Yang ketiga, menyalurkan modal atau usaha ke pasar potensial yang dapat menguntungkan bisnis. Kemudian yang keempat, penjual akan berada pada posisi yang cukup baik guna mengarahkan dan membandingkan kesempatan atau harapan dalam pemasaran sehingga mampu mempelajari setiap segmen. Yang kelima, penjual dapat memberikan wawasan dengan menanggapi usaha pemasaran yang berbeda-beda sehingga dapat mengalokasikan anggaran dengan tepat. Yang keenam, dapat memilih media iklan yang baik dan menemukan cara mengalokasikannya dengan baik. Yang ketujuh, sebagai acuan dalam evaluasi bisnis. Yang kedelapan, segmentasi pasar sebagai pembanding
di pasar dan kompetitor yang sama. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, dapat memberikan strategi komunikasi yang baik dan efektif. Adapun kriteria segmentasi pasar, yaitu pemasaran massal. Pemasaran massal ditandai dengan melakukan produksi, mendistribusi, dan mempromosikan secara massal pada seluruh konsumen. Produk yang dipasarkan adalah produk tunggal dengan harapan dapat memenuhi seluruh keinginan konsumen serta dapat menghemat banyak biaya baik dalam hal produksi dan pemasaran. Pemasaran massal sekarang ini tidak lagi banyak diterapkan oleh perusahaan kecuali oleh perusahaan yang memiliki konsumen terbatas. Kemudian pemasaran produk yang terdiferensiasi. Strategi pemasaran ini banyak diterapkan oleh berbagai perusahaan. Dalam pemasaran ini juga perusahaan akan mencoba untuk mengidentifikasi berbagai macam kelompok pembeli tertentu dengan membagi ke pasar dalam 2 kelompok segmen atau lebih, dan masing-masing segmen ditawarkan jenis produk yang berbeda dengan kelompok yang lainnya. Kemudian pemasaran sasaran. Dalam pemasaran sasaran, perusahaan hanya memusatkan usaha pemasarannya pada satu atau beberapa kelompok segmen pasar tertentu saja. Strategi pemasaran sasaran ini dilakukan dengan mengembangkan produk dan pembedanya serta melakukan bauran produk atau marketing mix untuk kelompok tertentu. Strategi ini diterapkan karena adanya tingkat persaingan yang sangat tinggi. Syarat segmentasi pasar. Yang pertama, harus dapat diukur baik dalam besarannya maupun luasnya, serta daya beli segmen pasar tersebut. Yang kedua, harus dapat dilaksanakan. Artinya, semua program pemasaran yang telah disusun dapat terlaksanakan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, harus dapat dicapai dengan baik, sehingga dapat dijadikan sebagai pasar sasaran. Yang keempat, harus dapat dibedakan. Produk dapat dibedakan dengan jelas sesuai dengan keinginan pasar. Kemudian yang terakhir yaitu pasar yang homogen tetap harus cukup luas sehingga dapat menguntungkan perusahaan ketika kelompok pasar dilayani oleh perusahaan. Tahapan melakukan segmentasi pasar: membuat latar belakang masalah, melakukan analisis, implementasi, dan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arti Putri Ayu. Di sini saya akan membahas tentang penentuan target pasar. Nah, pertama yang harus kita ketahui adalah tentang apa sih itu target pasar. Jadi, target pasar di sini adalah kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang akan mereka jual. Singkatnya target pasar itu adalah suatu kelompok yang nantinya akan dilayani sebagai konsumen. Selanjutnya, di sini saya akan membahas dari manfaat dari target pasar sendiri. Nah, sebenarnya ada banyak manfaat dari target pasar, tetapi di sini saya akan menyebutkan 5 saja. Manfaat yang pertama yaitu memudahkan dalam menyesuaikan produk dan strategi marketing mix. Yang kedua, mengembangkan posisi produk dan strategi marketing mix. Marketing mix yaitu bauran pemasaran. Nah, yang ketiga, dengan menggunakan target pasar, perusahaan itu bisa mengantisipasi jika adanya persaingan. Yang keempat, membidik peluang pasar yang lebih luas. Dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan target pasar, perusahaan akan berada pada posisi yang lebih baik. Setelah mengetahui manfaat dari target pasar, kita juga harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam menentukan target pasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan target pasar. Yang pertama yaitu ukuran segmen, di mana di ukuran segmen ini, perusahaan besar cenderung memilih segmen yang besar pula. Begitupun sebaliknya, perusahaan kecil itu akan memilih segmen yang lebih kecil. Mengapa demikian? Hal ini bertujuan agar perusahaan itu dapat menyesuaikan target sesuai kemampuannya masing-masing. Nah, faktor yang kedua yaitu pertumbuhan segmen. Jadi, pertumbuhan segmen di sini dia itu juga merupakan salah satu faktor yang wajib diperhatikan dalam menentukan target pasar. Walaupun ukuran segmen saat ini relatif kecil, itu tidak menutup kemungkinan akan berkembang di masa yang akan datang jika tanda-tanda perkembangan yang dihasilkan adalah positif. Setelah mengetahui tentang pertumbuhan segmen, kita juga harus menganalisis situasi
di mana menganalisis situasi ini berhubungan dengan para konsumen, para pemasok, para distributor, dan analisisnya ini sendiri menggunakan analisis SWOT. Nah, faktor yang keempat yaitu sumber daya perusahaan. Nah, sebelum kita menentukan target pasar, kita itu harus mengetahui sumber daya perusahaan ini didapat dari mana. Karena apabila sumber daya perusahaan itu didapat dari kerjasama dengan perusahaan luar, maka kita itu harus hati-hati karena resiko dan keuntungannya itu ditanggung bersama. Nah, faktor yang terakhir ini adalah biaya untuk mencapai segmen. Karena sebuah segmen itu harus disesuaikan dengan kegiatan pemasaran perusahaan. Nah, jika segmen yang dipilih tidak sesuai atau tidak cocok, maka tidak perlu untuk dilanjutkan karena itu bisa membahayakan perusahaan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang pelaksanaan target pasar. Nah, untuk melaksanakannya itu tidak bisa semerta-merta langsung dilaksanakan, akan tetapi diperlukan proses yang urut dan sistematis. Yang pertama yaitu mengembangkan acuan pemasaran untuk menentukan segmen pasar yang telah ditarget. Nah, yang kedua, memilih segmen pasar serta target perusahaan. Proses yang ketiga yaitu mengembangkan produk yang sesuai dengan target pasar. Selanjutnya yaitu mengembangkan profil segmen pasar yang akan dihasilkan. Proses yang kelima, menambah kriteria segmen pasar apabila diperlukan. Nah, untuk proses yang terakhir yaitu melakukan identifikasi segmen pasar yang sudah ada. Nah, poin terakhir yang akan saya bahas yaitu rencana target pasar, di mana jika sebuah perusahaan ingin menentukan segmen pasar mana yang akan dipilih, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitung dan menilai potensi laba dari tiap segmen yang telah ditentukan. Dalam menentukan segmen pasar, perusahaan wajib menilai berbagai macam segmen untuk nantinya ditentukan berapa besar segmen serta segmen mana yang akan dipilih oleh perusahaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 3 memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.